Bosku, kalau kamu sedang menghadapi DOC yang tiba-tiba lemas, sayap turun, nafsu makan hilang, jangan panik dulu ya. Tenangkan diri, karena hampir semua peternak pernah melewati masa seperti ini. Di video ini, saya akan berbagi pengalaman pribadi bagaimana menanganinya langkah demi langkah. Tonton sampai selesai ya, dan jangan lupa klik subscribe biar bosku nggak ketinggalan tips penting dari Ternak Ayam ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku semua, semoga sehat dan semangat selalu di kandang masing-masing. Hari ini kita bahas hal penting, DOC yang terserang penyakit. 3 bulan terakhir, banyak laporan dari teman-teman peternak. Bukan cuma di satu daerah, tapi hampir di semua tempat. Mulai dari DOC baru menetas sampai ayam indukan, banyak yang mati mendadak, lesu, bahkan nggak sempet diobati. Musim pancaroba memang berat. Siang panas, malam lembab, dan pagi-pagi suhu turun lagi. Kondisi kayak gini bikin daya tahan DOC turun drastis. Tapi tenang bosku, masih ada cara untuk menekan kerugian dan menyelamatkan ayam kita. Yang penting cepat tanggap dan tahu langkah pertama. Langkah pertama, kenali tanda-tandanya. DOC sakit biasanya lemas, suka mengantuk, sayap turun ke bawah. Nafsu makan berkurang, kadang disertai hidung meler. Perhatikan juga kakinya. Kalau mulai mengeriput dan kering, itu tanda sudah cukup parah. Dan lihat bagian duburnya. Kotoran menempel, mengering, ayam tampak tidak nyaman. Kalau udah begini, segera bertindak. Langkah pertama, evakuasi. Pisahkan DOC yang sakit dari yang sehat. Jangan tunggu besok, segera lakukan saat gejala muncul. Karena penyakit DOC menular cepat lewat kotoran, air minum, bahkan cipratan lendir. Kalau satu ekor sudah lemas, langsung pindahkan ke tempat lain. Buat ruang karantina kecil. Langkah kecil ini bisa menyelamatkan puluhan ekor lainnya. Langkah kedua, hangatkan kandang. Saat DOC sakit, suhu tubuh mereka menurun. Bantu dengan sumber panas tambahan. Boleh pakai lampu pijar. Kalau cuaca dingin banget, tambahkan watt lebih besar. Yang penting kandang hangat dan kering. Kalau pakai kandang tertutup, bisa bantu dengan menutup sebagian sisi agar angin luar tidak masuk, tapi tetap ada sirkulasi udara kecil. Panas cukup, tapi tidak lembab. Itu kuncinya. Langkah ketiga, sterilisasi wadah pakan dan minum. Kalau air minum tercampur dari ayam sakit, itu bisa jadi sumber penularan. Cuci wadah dengan air panas atau disinfektan ringan. Pastikan bersih sebelum digunakan lagi. Langkah keempat, penyemprotan mikrobakteri. Saya pribadi pakai Nitrobacter TJ. Caranya, semprot sedikit ke mata kanan, mata kiri, dan dubur DOC. Di situ sering jadi tempat awal infeksi. Penyemprotan bantu membunuh bakteri jahat, menenangkan sistem tubuh ayam, dan mempercepat pemulihan. Biasanya setelah disemprot, DOC mulai aktif dan mau makan lagi. Kalau dia mulai mematuk pakan, itu tanda bagus bosku. Kalau udah terlalu lemah dan tak mau berdiri, peluang hidupnya kecil. Kita berusaha sebisanya, sisanya kita ikhlaskan. Dalam beternak, selalu ada yang bisa diselamatkan, dan ada yang harus dilepaskan. Sampai di sini kita sudah tahu langkah awalnya. Kenali gejala, pisahkan yang sakit, hangatkan kandang, sterilisasi wadah, dan semprot mikrobakteri. Jangan kemana-mana dulu bosku. Di bagian kedua, kita lanjutkan pembahasan. Cara memberi antibiotik yang tepat, cara menjaga kandang tetap steril, dan bagaimana DOC bisa pulih dalam beberapa hari. Selanjutnya, langkah pengobatan dan pemulihan DOC. Bosku, setelah tindakan darurat, sekarang waktunya masuk ke tahap pengobatan dan pemulihan. Tujuan kita bukan cuma menyembuhkan, tapi juga melindungi yang sehat supaya nggak tertular. Setelah DOC yang sakit dipisahkan, jaga kebersihan kandang. Gunakan disinfektan ringan atau mikrobakteri, semprot area kandang setiap hari. Pastikan lantai kering, udara hangat tapi tidak lembab. Kalau punya kandang cadangan, pindahkan ayam sehat ke sana dulu. Biarkan kandang lama kosong, semprot dan keringkan minimal 1 hari. Langkah berikutnya, pemberian antibiotik. Berikan setelah DOC mulai mau makan.
Campurkan ke air minum. Saya biasa pakai Demacolin, ampuh untuk ayam pilek atau lemas. Tapi ingat, jangan berlebihan, cukup sedikit. Dan jauhkan air obat dari cahaya lampu. Panas lampu bisa kurangi khasiat obatnya. Pastikan air habis dalam 6-8 jam, besok pagi ganti yang baru. Biasanya, di hari kedua atau ketiga, mulai terlihat perbaikan. Ayam yang kuat mulai aktif, sayap terangkat, mata cerah. Hari keempat dan kelima, DOC sudah mau makan lahap lagi. Kalau sudah sehat, satukan kembali dengan kelompok sehat, tapi lakukan bertahap. Uju dulu beberapa ekor. Kalau tidak kambuh, baru campurkan semuanya. Bosku, masa penyakit ayam ini kadang panjang. Bahkan ada yang berlangsung berbulan-bulan, apalagi di musim pancaroba seperti sekarang. Jadi, fokus kita bukan cuma pengobatan, tapi pencegahan. Perkuat imun DOC sejak awal. Gunakan air bersih, pakan bagus, dan tambahkan vitamin alami seperti kunyit atau jahe parut seminggu sekali di air minum. Langkah kecil, tapi efeknya besar. Ingat bosku, dalam dunia ternak, nggak semua ayam bisa diselamatkan. Tapi dengan cara yang benar, kita bisa menekan kerugian dan menjaga kandang tetap aman. Yang penting sabar, telaten, dan jangan panik. DOC itu sensitif terhadap stres. Kalau kita panik, ayam ikut stres. Oke bosku, semoga pengalaman ini bisa jadi panduan buat sampean semua yang sedang berjuang melawan penyakit di kandang. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar bosku nggak ketinggalan tips berikutnya dari Ternak Ayam ID. Di video selanjutnya, kita bahas cara memperkuat imun DOC sejak umur 1 hari agar tidak mudah sakit di musim pancaroba. Tetap semangat, jaga kandang tetap hangat, dan semoga ayam-ayammu tumbuh sehat sampai panen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.